Halo Akademika, masih bersama dengan saya Anggreni Dian Kurniawati dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai valuasi dari opsi saham. Nah, ketika kita memiliki opsi beli atau opsi jual, kita juga bisa melihat nilai intrinsik yang dimiliki oleh opsi tersebut. Nilai intrinsik di sini adalah nilai yang bisa kita gunakan untuk melihat performa dari opsi ini. Entah itu yang opsi beli atau untuk yang opsi jual. Nah, untuk melihat nilai intrinsik dari opsi beli dan opsi jual, kita ingat-ingat lagi dari terminologi opsi yang tadi sudah kita lihat di bagian yang pertama, yaitu letak posisinya, apakah in the money, ataukah out the money, ataukah at the money. Nah, untuk nilai intrinsik dari opsi beli, jika harga sahamnya lebih besar dibandingkan dengan exercise price-nya dari opsi beli atau posisi opsi beli adalah in the money, maka nilai intrinsik opsi beli adalah harga saham dikurangi dengan exercise price-nya. Sebaliknya, jika harga saham lebih kecil dibandingkan dengan exercise price dari opsi beli atau posisi opsi beli adalah out the money, maka nilainya adalah 0. Kemudian untuk nilai intrinsik dari opsi jual, jika harga saham lebih kecil dari exercise price dari opsi jual atau posisi opsi jual adalah in the money, maka nilai intrinsik jual adalah E dikurangi dengan P atau exercise price dikurangi dengan harga sahamnya. Sebaliknya, jika harga saham lebih besar dari exercise price dari opsi jual atau posisi opsi jual adalah out the money, maka nilainya adalah 0. Demikianlah bagaimana cara untuk menentukan nilai intrinsik dari opsi beli dan opsi jual. Selain nilai intrinsik, kita juga memiliki nilai waktu opsi. Apa yang dimaksud dengan nilai waktu opsi? Nilai waktu opsi ini adalah nilai yang dapat dihitung sebagai perbedaan antara nilai pasar opsi dengan nilai intrinsiknya. Sehingga jika kita ingin menghitung nilai waktu dari opsi, maka kita perlu tahu terlebih dahulu nilai intrinsik dari opsi beli atau opsi jual yang kita miliki. Baru kita bisa melihat nilai waktu dari opsi tersebut dan kita bandingkan dengan harga pasarnya. Ada satu istilah di sini dinamakan arbitrageurs atau arbitrase. Apa yang dimaksud dengan arbitrageurs di sini? Ada spekulator-spekulator yang memanfaatkan keuntungan akibat penyimpangan tidak berisiko akibat adanya penyimpangan tersebut, dan dia akan membeli opsi untuk menggunakan opsi ini untuk mendapatkan keuntungan. Seperti yang kita ketahui bahwa opsi itu memiliki keuntungan selain untuk melindungi nilai, tetapi juga bisa digunakan untuk spekulasi. Oleh karena itu, ada beberapa investor yang bisa memanfaatkan keuntungan yang didapatkan dari opsi ini dengan menggunakan opsi ini ketika harga sahamnya sedang naik. Dan di sini keuntungannya bisa lebih besar dibandingkan dengan investor lain yang tidak melakukan kegiatan arbitrase ini. Kemudian, untuk mengevaluasi nilai intrinsik opsi yang telah dibahas sebelumnya, maka menentukan nilai pasar opsi merupakan hal yang tidak mudah. Karena ketika kita ingin menghitung nilai waktu dari opsi, kita perlu terlebih dahulu juga membandingkannya dengan nilai pasar. Nah, oleh karena itu, ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi dari nilai pasar opsi ini. Salah satu model yang terkenal digunakan untuk menghitung nilai pasar dari opsi ini adalah model harga opsi Black-Scholes. Nah, di dalam model Black-Scholes yang dikembangkan oleh Fisher-Black dan Myron-Scholes di tahun 1973 ini, model penilaian opsi ini dimaksudkan untuk opsi Eropa.
Dan opsi Eropa dengan tipe ini adalah opsi untuk tipe yang ada di Indonesia juga. Nah, dalam membangun modelnya, Black-Scholes menggunakan beberapa macam asumsi. Nah, asumsi yang digunakan yang pertama adalah saham yang dihubungkan dengan opsi tidak pernah membayar dividen selama umur dari opsinya. Nah, sama seperti model-model yang lain, asumsi di sini digunakan untuk menyederhanakan sehingga tidak mengganggu dari hasil yang ingin difokuskan. Jadi dalam hal ini adalah untuk menilai harga pasarnya. Maka kalau Anda pikir ini tidak realistis karena apakah ada perusahaan yang tidak membayar dividen selama umur dari opsi? Yang mungkin ada, tetapi ya di sini digunakan asumsi-asumsi ya yang kemudian bisa berkaitan dengan nilai pasar dari opsi ini. Maka asumsi yang pertama yang dipilih adalah saham yang dihubungkan dengan opsi tidak pernah membayar dividen selama umur dari opsi ini. Kemudian yang kedua, tidak ada biaya transaksi untuk membeli dan menjual opsi dan sahamnya, sehingga di sini yang dimaksud adalah biaya transaksi itu dikeluarkan. Kemudian tingkat suku bunga bebas risiko konstan selama umur opsi. Jadi ini diasumsikan konstan tingkat suku bunga bebas risikonya, atau kemudian kalau di Indonesia mungkin kita bisa lihat dari BI rate-nya. Kemudian pembeli saham juga dapat meminjam pinjaman jangka pendek dengan tingkat suku bunga bebas risiko. Yang kelima, penjualan pendek diizinkan dan penjual akan menjual sahamnya dengan harga pasar saat itu. Opsi hanya dapat digunakan pada saat jatuh temponya, dan pasar likuid dan perdagangan semua sekuritas dapat terjadi terus-menerus. Dan yang terakhir adalah harga pasar saham-saham bergerak secara acak. Jadi ini adalah model Black-Scholes yang kemudian dia menggunakan asumsi-asumsi ini untuk menilai harga pasarnya. Nah, model Black-Scholes ini dapat dijadikan salah satu alternatif untuk melakukan analisa fundamental terkait dengan opsi saham, sehingga nanti kita bisa mengetahui harga pasar dari opsi beli dan harga pasar dari opsi jual. Kemudian rasio perlindungan. Rasio perlindungan atau hedge ratio adalah banyaknya saham yang harus dibeli untuk melindungi suatu opsi yang akan dijual. Nah, rasio perlindungan ini bisa kita gunakan untuk melakukan analisa juga bagaimana jika kita memiliki opsi saham dan itu kita gunakan untuk melindungi nilai yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah penentu-penentu dari harga opsi. Penentu dari harga opsi ada, yang pertama adalah harga saham yang bersangkutan atau kemudian kita sebut sebagai underlying assets-nya atau aset yang menjadi induknya. Nah, kemudian yang kedua adalah exercise price atau harga saat kita menggunakan opsi. Nah, di sini harga penggunaan exercise price dari opsi memiliki pengaruh berlawanan dengan harga sahamnya. Jika harga penggunaan exercise price dari opsi naik, maka akan menurunkan nilai intrinsik dari opsi beli dan akibatnya akan menaikkan posisi out the money dari opsi beli tersebut. Kemudian yang ketiga adalah waktu sisa jatuh tempo opsi, di mana waktu sisa jatuh tempo opsi mempengaruhi nilai opsi beli dan opsi jual secara positif. Yang artinya adalah ketika jatuh temponya itu lama, maka nilai opsi beli dan juga opsi jualnya juga akan semakin bertambah. Kemudian yang keempat adalah deviasi standar dari return saham. Semakin besar variabilitas atau deviasi standar dari return-nya, semakin besar nilai opsi beli dan juga opsi jualnya. Maka di sini juga hubungannya positif. Kemudian ada tingkat suku bunga, di mana tingkat suku bunga memiliki hubungan positif dengan harga opsi beli
tetapi berhubungan negatif dengan opsi jualnya. Yang terakhir adalah dividen kas. Jika dividen kas dipertimbangkan, yaitu perusahaan membayar dividen kas, maka akan memiliki pengaruh negatif pada opsi beli dan memiliki pengaruh positif pada opsi jual. Jadi ini adalah penentu-penentu dari harga opsi. Kemudian ada opsi indeks. Apa yang dimaksud dengan opsi indeks? Opsi indeks di sini adalah opsi yang dihubungkan dengan nilai indeks pasar. Jadi, ketika di Indonesia ada nilai indeks pasarnya yaitu IHSG atau indeks harga saham gabungan, berarti di sini opsi yang dihubungkan dengan nilai indeks pasar kita bisa sebut sebagai opsi indeks harga saham gabungan. Nah, dengan opsi indeks saham ini, investor dapat bertransaksi berdasarkan pergerakan dari pasarnya. Sehingga kalau di sini adalah indeksnya IHSG, berarti di sini kita bisa melihat atau memantau dari pergerakan dari IHSG-nya itu sendiri. Kemudian di sini ada contohnya. Misalnya investor berekspektasi bahwa keadaan pasar sedang bullish atau harga-harga sedang turun, maka sebaiknya ia dapat membeli opsi beli. Sebaliknya, apabila berekspektasi bearish, maka dia dapat membeli opsi jual. Ini juga bisa dijadikan sebuah strategi supaya kemudian bisa melakukan analisa dengan tepat ketika kita menggunakan opsi. Kemudian, tentu saja opsi memiliki beberapa keuntungan dibandingkan dengan sekuritas-sekuritas yang lainnya. Apa keuntungan dari opsi? Yang pertama adalah investasinya kecil daripada beli saham dari perusahaan itu sendiri. Ketika kita memiliki opsi saham, misalnya kita memiliki opsi saham dari saham Bank BCA. Bank BCA sendiri kita sudah ketahui bahwa nominalnya besar untuk underlying assetnya. Tetapi ketika kita memiliki opsi saham di dalam Bank BCA tersebut, maka harganya akan lebih murah dibandingkan dengan harga ketika kita memiliki saham Bank BCA tersebut. Belum tentu kita punya dananya. Kemudian yang kedua adalah leverage. Leverage yang dimaksud di sini adalah pengungkit utang. Sehingga kita bisa mengetahui resiko dari perusahaan tersebut ketika kita memiliki opsi. Biasanya ketika risiko perusahaannya tinggi, maka harga opsinya juga akan menjadi lebih murah dibandingkan dengan ketika risiko perusahaannya rendah. Nah, di sini kita bisa menggunakan analisa dari opsi tersebut untuk menghitung dari leverage ini sendiri. Kemudian mengetahui kerugian maksimum di masa depan. Karena bentuknya adalah tipe kontrak, oleh karena itu kita bisa mengetahui kerugian maksimum kita di masa depan sesuai dengan kontrak tersebut. Sehingga apa yang kita kemudian anggap rugi itu sudah bisa diprediksi dari awal. Kemudian yang terakhir adalah perluasan opportunity set yang tersedia untuk investor. Dalam artian, kita juga bisa menggunakan opsi ini sebagai salah satu alternatif daripada investasi yang lain juga. Ya, mungkin jika ada yang ingin membeli saham dengan harga yang lebih murah, bisa dengan membeli opsi ini. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan strategi opsi. Nah, ada berbagai macam strategi opsi yang kita anggap sebagai advance. Yang pertama adalah strip strategy. Strip strategy merupakan satu strip yang terdiri dari posisi long atau call option dalam suatu call beli dan dua put jual dengan strike price dan tanggal maturity yang sama atau nilai jatuh tempo yang sama. Kemudian ada strip strategy. Bedanya dengan yang strip, satu strip ini terdiri dari posisi long beli dalam dua call, sedangkan tadi yang strip strategy hanya satu call saja. Dan di sini untuk yang jual dengan strike price dan tanggal jatuh tempo yang sama. Berikutnya ada straddle.
Straddle adalah posisi beli long secara serentak atas put atau call terhadap aset dasar sama dengan strike price dan harga daluarsa menjadi instrumen derivatif. Dan yang terakhir adalah spread, yaitu melakukan sell dan buy option sekaligus di strike price yang berbeda pada bulan daluarsa yang sama. Hal ini digunakan untuk melakukan strategi opsi good-nya. Terima kasih.